Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kalau di video sebelumnya saya itu udah ngebahas film Jeepers Creepers yang pertama. Kali ini saya akan membahas film lanjutannya. Nah, The Creepers adalah makhluk purba yang terbangun dari dalam perut bumi setelah tidur selama 23 tahun lamanya. Dan selama 23 hari makhluk itu akan bergentayangan di permukaan bumi untuk mencari mangsa. Lalu bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film diawali dengan aktivitas keluarga kecil di sebuah ladang pertanian. Sang ayah yang bernama Jack meminta Billy, anak keduanya, memperbaiki orang-orangan sawah. Sementara itu sang kakak Jackie sedang memperbaiki mobil. Tanpa ada sebab, anjing peliharaan mereka tuh menggonggong terus. Di saat yang sama, Billy juga melihat orang-orangan sawah di depannya tuh menoleh. Tiba-tiba orang-orangan sawah itu hidup kemudian mengejar Billy. Billy berlari ketakutan meminta tolong. Sang ayah dan kakak yang mendengar teriakannya berusaha mencarinya. Namun sayangnya mereka tuh terlambat. Makhluk itu membawa Billy terbang menghilang. Nah, makhluk mirip orang-orangan sawah yang menculik Billy itu tentu saja adalah The Creepers. Sudah sejak 22 hari yang lalu ia tuh bangun dari tidur panjangnya untuk mencari mangsa. Keesokan harinya, Sin berpindah ke rombongan anak-anak SMA yang baru saja memenangkan pertandingan basket. Meski perjalanan mereka itu masih jauh, namun anak-anak itu terlihat bersemangat. Ya meskipun ada beberapa orang yang cemberut, nah mungkin karena dia cuma dijadikan pemain cadangan. Tiba-tiba ban meletus, bus oleng dan mereka terpaksa berhenti. Betty, supir bus, dan dua orang pelatih yang bernama Charlie dan Barnes turun untuk mencari penyebabnya. Lalu mereka melihat ada sebuah shuriken tertancap di ban. Benda tersebut sangat tajam dan kuat, nggak heran bisa merobek ban yang begitu tebalnya. Dan anehnya, jika diperhatikan, benda itu terbuat dari tulang dan terdapat gigi manusia di tengahnya. Sementara itu di dalam bus, anak-anak mendengarkan siaran berita di radio yang memberitakan kejadian misterius di wilayah tersebut. Telah terjadi kebakaran 4 hari yang lalu di sebuah gereja tua. Di dalam gereja itu, sheriff menemukan setidaknya ada 300 jasad manusia. Tubuh mereka terjahit satu sama lain dan peristiwa tersebut menjadi peristiwa paling mengerikan yang pernah terjadi. Di film pertama, gereja tua itu dijadikan markas The Creepers untuk menyimpan hasil buruannya. Betty kemudian mencoba menghubungi siapapun yang ada di dekat mereka, namun sayangnya tidak ada yang bisa dihubungi. Kembali ke ladang pertanian, Jack menemukan ada sebuah belati berbentuk aneh kemudian memberikan kepada sang ayah. Belati itu tiba-tiba melayang sendiri menancap di dinding kayu. Ada kemungkinan belati itu milik The Creepers yang tertinggal. Betty masih mencoba mencari bantuan namun tetap tidak berhasil. Sementara itu anak-anak mulai bosan. Mereka turun dari bus sekedar untuk pipis atau merokok. Big K yang masih belum selesai dengan pipisnya tiba-tiba melihat bayangan aneh melintas di atasnya. Big K! Nice, man. Betty memberitahu kalau ban belakang masing-masing tuh ada sepasang. Sementara yang meletus itu kan cuma satu dan mereka masih bisa melanjutkan perjalanan asalkan pelan-pelan. Kemudian di rumahnya, Jack membuat senjata lalu memasangnya pada truk miliknya. Ia akan melakukan apapun demi bisa membunuh The Creepers. Malam harinya, antara mimpi dan tersadar, Mingxi melihat seorang laki-laki dengan tato di perutnya melambaikan tangannya di pinggir jalan. Laki-laki itu sepertinya meminta rombongan putar balik. Nampak The Creepers berlari ke arah mereka lalu melempar shuriken yang mengenai roda belakang. Charlie kemudian meminta anak-anak turun. Mereka akan menyalakan suar berharap seseorang melihat lalu memberikan bantuan. Beruntung ada sebuah mobil lewat, lalu Charlie menghentikannya. Charlie meminta tolong kepada supir jika bertemu patroli jalan agar segera membantu mereka. Saat Betty memeriksa ban, lagi-lagi ia menemukan sebuah shuriken yang sama seperti sebelumnya.
Namun kali ini ada potongan noodle di tengahnya. Ming-Si menjadi heran, apa yang ia lihat di dalam mimpinya tuh seolah menjadi kenyataan. Tiba-tiba mereka dikejutkan teriakan Charlie yang menghilang entah kemana. Charlie! Scott kemudian meminta rekan-rekannya masuk ke dalam bus. Saat menyalakan suar, The Creepers tiba-tiba muncul menculik Betty. Mereka semua mendengar jeritannya. Jack memberitahu Barnes kalau sesuatu membawa Betty terbang ke angkasa. The Creepers kembali muncul. Kali ini Barnes menjadi korbannya. Anak-anak berusaha menolongnya, namun The Creepers itu terlalu kuat dan akhirnya Barnes pun dibawa pergi The Creepers. Demi keamanan, anak-anak masuk ke dalam bus lalu menutup pintu dan jendela. Scott memberitahu teman-temannya kalau makhluk itu sangatlah seram dan memiliki sayap. Sementara itu di rumahnya, Jack mendengarkan melalui siaran radio bahwa seseorang meminta tolong di daerah Kisel. Lalu ia dan Jackie segera pergi ke sana. Tiba-tiba The Creepers muncul dari balik jendela. Ia mengendus-endus seolah sedang memilih mangsanya. The Creepers melihat mereka satu persatu, menyeringai lalu menunjuk salah satu dari mereka seolah telah menentukan mangsanya. Makhluk jelek itu kemudian menggoyang-goyang bus agar anak-anak sekolah itu semakin ketakutan. Di tengah keributan itu, Ming-Si mendadak lemas. Lalu ia kembali bermimpi. Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan Derry. Derry ini adalah korban The Creepers di film sebelumnya. Ia berkata, setiap 23 tahun sekali ia akan bangun dari tidurnya. Dan selama 23 hari ia akan berburu lalu memakan organ tubuh manusia. Setelah itu, Ming-Si sadar dari mimpinya. Ia memberitahu kepada teman-temannya bahwa makhluk itu sudah ada sejak ribuan tahun. Makhluk itu juga bisa mencium bau ketakutan mangsanya. Orang yang paling ketakutan adalah makanan yang paling enak. Hari ini adalah hari ke-23 perburuannya dan besok ia akan kembali ke dalam perut bumi. Ming-Si tidak peduli jika mereka tuh nggak percaya, yang jelas makhluk itu akan kembali datang. Di perjalanan, Jack menemukan ada sebuah mobil mengalami kecelakaan. Mobil tersebut nampaknya adalah mobil yang ditemui rombongan bus sebelumnya. Bukan kecelakaan biasa, Jack menduga kalau The Creepers lah yang melakukannya. 26, you still there? Lalu terdengar panggilan radio di dalam mobil. Jack menjawabnya yang ternyata panggilan itu dari rombongan anak-anak. Just tell me, are you the fucking cops? Roger that. What you've got to do is hang on. Can you do that? Yeah! Tiba-tiba The Creepers udah berada di atap bus lalu menarik murid berkacamata. Mereka berusaha menolongnya, lalu dari bawah Ronda menusukkan sebuah tongkat besi yang menembus kepalanya. The Creepers kesulitan mencabutnya, lalu ia membelah kepalanya sendiri agar benda itu terlepas. The Creepers kemudian terbang tinggi ke atas lalu jatuh nggak lama kemudian. Scott merasa makhluk itu tuh telah mati, kemudian meminta semuanya keluar berlari menuju peternakan yang ada di depan mereka. Namun ternyata The Creepers tuh telah menyegel pintu dari luar. Sepertinya makhluk itu sengaja mengurung agar mereka tuh nggak bisa kabur keluar. Dan ternyata The Creepers tuh belum mati. Sayapnya menembus atap bus kemudian memakan kepala Dante. Setelah memakan kepalanya, The Creepers mencopot kepalanya sendiri lalu menggantinya dengan kepala Dante yang ia makan sebelumnya. Scott akhirnya berhasil membuka pintu lalu berkata kalau saat ini mereka terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang dipilih The Creepers menjadi mangsa dan tidak dipilih. Tentu saja hal itu membuat mereka tuh saling menyalahkan satu sama lain. Two classes of people? What the hell is that supposed to mean, huh? God damn it, Scott! And we all saw him go for you, Bucky. Tidak jelas siapa sebenarnya yang ditunjuk The Creepers untuk dijadikan mangsa. What the will be eaten and the won't be eaten? Talking about throwing people off this bus. Perkataan Scott tersebut membuat teman-temannya jengkel lalu turun dari bus. Bro, together. You know, like in a... Saat mereka berjalan, Izzy memberitahu teman-temannya kalau makhluk itu berada tepat di atas mereka.
Anak-anak itu pun menjadi panik lalu berlarian kembali ke dalam bus. Namun Johnny yang berada di dalam menolak membuka pintu. Alhasil mereka kocar-kacir dan menjadi sasaran empuk The Creepers. Makhluk itu kemudian melempar shurikennya tepat mengenai kepala Jake. Lalu ia menangkap Scott kemudian membawanya terbang. Sementara itu Ming-Si yang berhasil kabur berpapasan dengan Jake. From that bus? Yang meminta Ming-Si mengantarnya ke bus mereka. Sementara itu The Creepers kembali mendatangi bus sekolah yang menangkap seorang anak untuk dimangsa. Namun perhatiannya teralihkan saat Jack yang udah sampai di sana mengarahkan senjatanya. Meski menembus dadanya, makhluk itu seolah tidak sakit sama sekali. Tidak cukup sampai di situ, Jack menembakkan tombak untuk kedua kalinya yang membuat makhluk itu terpental. Namun The Creepers sangatlah kuat, tombak itu bukan apa-apa baginya. Sementara itu, Dee, Rhonda, dan Izzy menemukan sebuah kendaraan lalu menggunakannya untuk pergi dari sana. Namun sialnya The Creepers melihatnya lalu mengejar mereka. Izzy kemudian ngerem mendadak, makhluk itu pun menabrak kemudian terjungkal bersama mereka. Dari kejauhan, Dee melihat The Creepers terluka parah. Ia kehilangan tangan dan kakinya, tapi ia masih bisa mencium bau darah kemudian meloncat-loncat ke arahnya. Setelah berhasil menangkapnya, The Creepers berusaha memakannya untuk mengganti organ tubuhnya yang terluka. Untungnya, Jack dan yang lain berhasil melacak jejaknya kemudian menembakkan sebuah tombak ke arah kepalanya. Setelah itu, Jack menusuk The Creepers berulang-ulang sampai benar-benar tidak berdaya. Setelah itu, selaput di kepalanya menutup wajahnya. Lalu Ming-Si berkata kalau makhluk itu belumlah mati. Matahari mulai terbit, karena itu waktunya udah habis dan ia akan memasuki fase tidur panjang. 23 tahun kemudian, ada 3 orang remaja terlihat mendatangi rumah Jack. Jackie udah menjadi dewasa dan Jack udah menjadi kakek-kakek. 3 remaja itu mendengar cerita bahwa di rumah Jack ada monster kelelawar yang melakukan teror pada manusia. Mereka datang untuk melihatnya. Is something real? Still $5. Setelah masuk ke dalam, mereka melihat makhluk mengerikan itu tergantung di atas dinding. Anak-anak itu merasa dibohongi kalau makhluk itu hanyalah rekayasa. We don't touch it. Lalu Jack meminta anak-anak itu segera pergi menjauh dari sana. About 23 years ago. Jika ia tidak salah hitung, mungkin 1 atau 2 hari lagi The Creepers tuh akan bangun dari tidur panjangnya. Maka dari itu ia tuh udah siap-siap menidurkannya kembali. With a big homemade harpoon. Secara keseluruhan, film ini tuh hampir mirip dengan film pertamanya, yaitu kemunculan makhluk purba yang disebut dengan The Creepers setiap 23 tahun sekali, lalu melakukan perburuan selama 23 hari. Tidak diceritakan bagaimana asal-usul makhluk tersebut. Ada kemungkinan ia adalah makhluk abadi yang bisa mengganti organ tubuhnya sendiri. Itulah alur film Jeepers Creepers yang kedua. Kalau teman-teman suka dan pengen film ketiga dibahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.